Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat menjalankan berbagai macam amaliyah ibadah yang merupakan amal-amal yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya dengan berjamaah, kemudian talabul ilmi mempelajari ilmu agama, dan amalan-amalan yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini ya saya diminta untuk mengisi kajian membadali ustadz yang berhalangan. Harusnya ustadz siapa ini, Pak, yang terjadwal? Ya, Ustadz Abu Yusuf. Jadi ini sifatnya ini mengganti, membadali. Ya karena sifatnya mengganti, ya maka tidak usah lama-lama, Pak ya. Berapa menit ini, Pak? 30 menit cukup. Tayyib. Dan untuk tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini ya tentunya tidak melanjutkan tema yang biasa disampaikan karena sifatnya cuma membadali. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui karena kaitannya yaitu dengan akidah, dengan keyakinan, dan juga berkaitan tentang ya fikih-fikih ibadah. Ya insya Allah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang hujan. Ya tentang hujan. Ya karena ya beberapa waktu ini ya alhamdulillah kita sering mendapati hujan, bahkan hampir setiap hari hujan, Pak ya. Hari ini tadi hujan apa buat Anda? Hujan, pagi sudah hujan ya. Dari malam hujan, pagi hujan, ya menjelang siang hujan. Baru tidak hujan itu kayaknya 2 hari kemarin, Pak ya. Sebelumnya hampir setiap hari hujan. Dan di dalam proses turunnya hujan ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita ini mengambil pelajaran-pelajaran. Ya karena ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Karena tidaklah ada suatu peristiwa, apalagi peristiwa-peristiwa alam besar, ya kecuali di situ ada petunjuk-petunjuk, ya ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh syariat Islam, termasuk turunnya hujan, fenomena alam yang luar biasa. Ya. Maka di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini merenungkan, memikirkan tentang proses turunnya hujan sehingga kita
ya mengambil manfaat-manfaat dari hujan yang turun tersebut. Dan insya Allah ada 2 poin yang akan kita sampaikan, yaitu manfaat atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah akidah dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Yang pertama, ya, sebelum kita sampaikan apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari turunnya hujan, di sini kita akan sampaikan beberapa dalil yang memerintahkan kita agar kita mengambil pelajaran, memikirkan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian kita mengambil pelajaran darinya. Jadi antaranya dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am, yaitu surat tentang nikmat-nikmat. Karena di dalam surat An-Nahl, di awal-awal surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali macam-macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk di antaranya adalah hujan. Oleh karenanya surat An-Nahl ini dinamakan dengan surat An-Ni'am. An-Ni'am itu artinya nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kemudian di antara ayat, ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun." Sesungguhnya pada yang demikian itu, dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk hujan yang Allah berikan, ini termasuk nikmat. Ya, laayatal liqaumi yatafakkarun. Sungguh di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ya secara tidak langsung memerintahkan kita untuk berfikir, memfikirkan tentang nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan, memikirkan tentang hujan. Ya, karena itu termasuk salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Ya, ayat yang ke-164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan pada kapal yang berlayar dengan di tengah lautan dengan membawa muatan-muatan yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in, dan dari apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Yang dimaksud adalah air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi, menghidupkan tanah yang sebelumnya adalah mati gersang. Wa batsa fiha min kulli dabah, dan dengan air hujan tersebut Allah tebarkan ya di atas muka bumi ini hewan-hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan berjalannya angin dan awan ya yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Kata Allah di akhir ayat, la ayatil liqaumi yaqilun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita ini merenungkan ya kejadian-kejadian alam yang luar biasa, antara malam menjadi siang, ya turunnya air hujan, tumbuhnya tanaman, ya kapal yang ada di lautan dengan membawa beban yang sangat banyak tapi tidak tenggelam, dan seterusnya. Allah perintahkan agar kita berfikir untuk mendapatkan ya kebaikan, manfaat dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar kita memikirkan, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, di antaranya yaitu dari proses turunnya air hujan. Ada banyak pelajaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu pelajaran yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan yang harus kita imani yang berkaitan dengan ya turunnya hujan.
Yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, keyakinan yang harus kita imani tentang turunnya air hujan, yaitu tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menurunkan hujan atau mencegah turunnya air hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya hujan atau sebaliknya tidak turunnya hujan, maka itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk siapapun itu, malaikat, para nabi, orang-orang pintar, atau orang-orang soleh atau siapapun, yang dapat menurunkan hujan atau mencegah turunnya hujan. Yang hanya mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tidak percaya, seorang mukmin tidak percaya dengan adanya pawang hujan. Tidak boleh percaya. Bahkan dijelaskan bahwa barang siapa yang mempercayai dengan pawang hujan, bahwasanya pawang hujan itu dapat mencegah turunnya hujan, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Tidak boleh. Kalau kita mau turun hujan, minta kepada Allah. Kalau kita ingin hujan tidak turun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada yang lainnya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala secara tegas Allah berfirman, "Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi nabata kulli syai'." Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Dialah Allah satu-satunya yang dapat menurunkan dari langit air, yaitu air hujan. Dialah Allah satu-satunya yang menurunkan hujan dari langit. Dan dengan air hujan tersebut kata Allah, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Maka kami keluarkan, kami hidupkan, kami tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Insyaallah Di situ secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang mampu menurunkan hujan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allahul ladzi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya hanyalah Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Kemudian dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua Allah berfirman, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang Allah berikan kepada manusia dari rahmatnya, min rahmatin. Dan sebagian para ahli tafsir di antara Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan yang dimaksud min rahmatin dari rahmatnya, yang dimaksud adalah hujan. Karena hujan rahmat Allah. Maka ayat tersebut apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa air hujan, berupa rahmat, ditafsirkan dengan air hujan. Fala mumsika laha, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Kalau Allah berkehendak menurunkan air hujan, maka tidak ada yang dapat mencegah. Wa ma yumsiku fala mursila lahu, dan apa saja yang Allah cegah, maka tidak ada yang mampu untuk memberikannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Di semua nikmat yang kita dapatkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat tersebut hakikatnya adalah dari Allah. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan nikmat,
maka kita mendapatkan. Tidak ada yang bisa mencegah. Namun sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki kita mendapatkan nikmat, diantaranya hujan misalnya, maka tidak ada yang bisa memberikan. Ya. Ini ya keyakinan yang pertama, yaitu ya turunnya dan tidak turunnya hujan itu semuanya adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Yang kedua, turunnya hujan ya merupakan perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti turun hujan atau tidak, besok turun hujan atau tidak, kemudian di mana saja yang akan turun hujan, di sini turun atau enggak, di tempat lain turun atau enggak, itu adalah perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi. Itu adalah perkara yang gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Allah berfirman, "Innallaha indahu ilmus saah." Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah ya ilmu tentang hari kiamat. Jadi yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah saja ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Ya. Yang Rasulullah tahu ya terjadinya nanti hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tapi hari Jumat kapan? Ya secara pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Kemudian wa nunazzilul ghaits. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya yang mengetahui kapan turunnya air hujan. Al-ghaits itu hujan. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak ada namanya mator. Ya, mator itu apa Pak? Hujan. Mator. Ada juga ghaits. Ghaits itu juga hujan. Ya. Apa bedanya antara mator dengan ghaits? Di sini Allah menggunakan kata ghaits. Ya. Wa yunazzilul ghaits. Ya, turunnya air hujan, yang menurunkan air hujan, ghaits. Bedanya al-ghaits itu adalah hujan yang pasti rahmat, pasti nikmat. Ya, kalau ghaits itu pasti nikmat. Tapi kalau mator itu adalah hujan yang bisa saja ya hujan tersebut bisa termasuk hujan yang nikmat, bisa termasuk hujan yang azab, bencana. Itu mator. Bahkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran, ya kebanyakan disebutkan kata mator itu dibawa kepada makna yang hujan yang azab. Ya hujan yang azab. Kalau ghaits itu pasti hujan yang nikmat. Oleh karenanya kita istighatsah. Ya minta kalau kita itu yatlubul ghaits, kita meminta hujan. Hujan al-ghaits itu hujan yang bermanfaat. Ya kita tidak meminta mator. Karena terkadang mator itu bisa bermakna hujan yang azab. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa saja yang ada di dalam rahim. Yang mengetahui secara pasti yang di dalam rahim, ya, apakah anaknya satu atau dua, laki-laki atau perempuan, yang mengetahui secara pasti aja hanyalah Allah, ya. Adapun dengan alat dan yang lainnya itu cuma perkiraan. Cuma perkiraan USG misalnya, ini perkiraan. Bisa saja salah, bisa juga benar. Salah pernah Pak? Pernah, ya. Kadang salah di USG anaknya laki-laki tapi ternyata perempuan atau sebaliknya. Karena memang ya apa yang ada di dalam rahim yang mengetahui secara pasti hanyalah Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ya apa yang akan dia perbuat besok. Ya, kita nggak bisa memastikan besok saya pasti mau begini, nggak bisa. Kita hanya bisa merencanakan. Ya, kita hanya bisa merencanakan, nggak bisa memastikan besok pasti saya akan datang, nggak bisa. Besok pasti saya akan pergi ke ini, nggak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan ya meninggal, akan wafat. Ya.
wa ma yadri ahadum mata yaji'ul matar. Dan kata Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Ya. Jadi ini ya keyakinan yang kedua, ya bahwasanya turunnya hujan merupakan perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam fatwanya beliau mengatakan bagaimana hukum kita mempercayai perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Ya. Kalau perkiraan cuaca namanya perkiraan. Kalau dia memperkirakan dengan alat-alat yang canggih ya, dengan alat-alat yang canggih dia perkirakan, maka ini boleh memperkirakan cuaca. Besok ya perkiraan cuaca mendung ya hujan atau yang lainnya. Dia memperkirakan dengan alat-alat yang canggih ya, dengan tanda-tanda yang ada ya, tapi hanya bersifat perkiraan ya. Tapi yang tidak boleh adalah memastikan tidak boleh. Maka ya kalau kita mempercayai itu hanya perkiraan maka boleh. Tapi kalau kita mempercayai ya dengan keyakinan besok pasti ya hujan, maka ini tidak boleh dan itu termasuk dalam kekufuran. Ramalan cuaca boleh. Ramalan karena ini ramalan itu adalah kata yang abu-abu. Ramalannya adalah kata yang abu-abu. Artinya secara kedengaran itu ramalan itu kan jelek, meramal gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini ramalan itu perkiraan. Ya, ramalan yang dimaksud itu kan perkiraan, Pak ya. Maka dalam hal itu boleh. Ya, dia hanya memperkirakan. Tapi kalau bahasa ramalan, kalau orang ramal itu kan sudah kayaknya negatif ya, ramalan ya. Ya, jadi kalau bahasa ramalan itu ya, tapi yang dimaksud ramalan di situ adalah perkiraan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Asalkan tidak memastikan. Kita berpatokan dengan perkiraan tersebut boleh. Asalkan kita tidak memastikan besok pasti ya perkiraan tersebut benar, pasti hujan, maka ini tidak boleh. Karena sekali lagi itu adalah ya ilmu ghaib. Ya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Jadi hujan ya ini secara umum adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hujan ini rahmat. Ya. Oleh karena ya ketika turun hujan, ya doanya apa, Pak? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Itu maksudnya di antara ulama yaitu Ibnu Al-Battal, beliau mengatakan maksud doa tersebut, ya Allah berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, artinya yaitu hujan itu menambah manfaat, menambah keberkahan. Karena hujan itu sendiri adalah manfaat. Hujan itu sendiri adalah berkah, ya. Jadi tanpa kita berdoa itu hujan itu sudah berkah. Ya, makna dari hujan tersebut kita meminta kepada Allah, minta ditambah manfaat dan keberkahan dari hujan tersebut. Karena hujan itu sendiri sudah berkah. Ya, hujan tersebut sudah manfaat. Kita minta agar manfaatnya lebih meluas lagi. Ya, hujan tersebut mungkin menumbuhkan tanaman dan seterusnya, ya menggemukkan hewan-hewan dan seterusnya. Itu makna dari doa Allahumma shayyiban nafi'an. Itu meminta ya keberkahan yang lebih, manfaat yang lebih dari air hujan tersebut. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yunazzilul ghaitsa mim ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ghaits. Allah mengatakan ghaits, ya, hujan yang bermanfaat. Dialah Allah yang menurunkan hujan, ya, setelah mereka putus asa dari rahmat Allah. Ya, maka ini bermakna bahwasanya hujan itu adalah rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan kami telah turunkan air dari langit ya yang berkah. Berkah itu makna berkah itu kan sering kita dengar berkah. Berkah itu adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi Allah mengatakan kami turunkan air hujan dari langit ya, ini sebagai keberkahan. Kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keyakinan yang harus kita imani yang berkaitan dengan hujan, ini yang keberapa Pak? Yang keempat. Insyaallah alhamdulillah ini. Yang keempat yaitu bahwasannya hujan ini merupakan tanda kekuasaan Allah dan bukti nyata bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Ya, dengan kita menyaksikan air hujan yang luar biasa dan tidak ada yang mampu untuk membuat hujan, menurunkan hujan, mengatur hujan kecuali Allah, maka dari situ kita menambah keimanan kita, ya, keyakinan kita bahwasanya memang benar Allah lah satu-satunya Rabb yang mampu atau yang berhak untuk diibadahi, yang mampu untuk disembah. Ya, karena yang lain tidak mampu mengatur hujan, ya. Yang lain tidak mampu menciptakan air hujan. Dan kalau kita perhatikan air hujan, proses turunnya air hujan luar biasa. Ya, proses turunnya air hujan, ya proses itu proses sebab, tapi yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat was-samaa'i dzatir raj' at-tariq ya. At-tariq. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj', dan demi langit yang memiliki hujan. Raja itu adalah hujan. Asal katanya roja itu adalah pulang. Roja'a. Roja itu pulang. Artinya air hujan itu pulang ke bumi. Memang pulang ke tanah. Air hujan itu dari tanah. Dari tanah kemudian naik ya, melalui proses menguap. Itu benar itu. Yaitu proses ilmu apa itu, Pak? Fisika ya? Ilmu apa itu, Pak? Ilmu apa itu? Fisika apa? Ya ilmu itulah. Ya itu benar ya. Karena memang asal air hujan itu dari tanah. Oleh karena Allah mengatakan was-samaa'i dzatir raj', dan demi langit yang mengembalikan air hujan ke bawah. Dari bawah langit, kemudian ke awan, kemudian ke bawah. Kemudian kata Allah berikutnya wal ardi dzatis sad', dan demi bumi ya dzatis sad', yang memiliki tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Soda itu secara arti ya, secara bahasa artinya itu terbelah. Tapi diartikan kalau di dalam kitab-kitab terjemahan Al-Quran terjemahan itu yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Soda itu terbelah. Kenapa? Ya karena ya dari tanah, karena air hujan tersebut kemudian dari tanah tersebut tumbuhlah tumbuhan, biji-bijian tumbuhan. Kita lihat ya tumbuhan itu biji dengan tunas itu kuat atau tidak, Pak? Tunas itu kalau kita petek ini patah ya, bukan kokoh, bukan kayak kawat atau paku ya. Tunas itu kan lembek ya, tapi ternyata tunas itu bisa menembus tanah ya. Kan dari dalam tanah kita kubur itu bisa tumbuh, membelah. Padahal tunas itu letoy, Pak ya, ya nggak kuat gitu. Soda itu bumi membelah, kemudian tumbuhlah tanaman yang kecil begitu. Ini secara pikiran kok bisa itu nembus itu. Ya, padahal tidak kuat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan kita mengetahui ya proses turunnya air hujan ini, mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah, dan kita meyakini, menambah keimanan kita, kemantapan kita bahwasanya memang Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Ya. Di dalam surat An-Nur ya, ayat yang ke-43 ya, panjang. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses turunnya air hujan. Alam tara annallaha yunji ya sahaban. Apakah kalian tidak melihat
ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala jalankan itu awan-awan, Allah giring awan-awan itu yang menggiring Allah, ya. Kemudian Allah kumpulkan awan tersebut. Kemudian dari awan tersebut, dari celah-celah awan tersebut turun air hujan. Ya. Dan air hujan asalnya dari laut tadi, dari bawah. Ya. Air laut itu asin atau tidak, Pak? Asin. Tapi air hujan itu turunnya asin atau tidak? Tidak. Ya. Oleh karena dalam surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun?" Apakah kalian tidak berpikir tentang air yang kalian minum? Air yang kita minum seger atau tidak, Pak? Seger, alhamdulillah, masya Allah. Apakah kalian tidak berpikir air itu? Ya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah air tersebut kalian yang menurunkan dari awan ataukah kami Allah yang menurunkan dari awan? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan ingkari namanya. Allah bertanya tapi untuk membantah, bukan untuk mencari jawaban, karena jelas ya yang menurunkan adalah Allah. Apakah kalian yang menurunkan atau kami yang menurunkan? Jelas Allah yang menurunkan. Kemudian ayat berikutnya, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak, kalau kami mau, kami turunkan air tersebut dalam keadaan asin. Bisa saja Allah turunkan air hujan ini asin, bisa. Pahit pun bisa. Kemudian Allah mengatakan falaula tashkurun, tapi kenapa kalian tidak bersyukur? Ya. Allah turunkan air hujan ini kan banyak, Pak. Allah turunkan dalam bentuk satu bles gitu. Kira-kira gimana, Pak? Air hujan ini kan banyak dikumpulkan kemudian bles gitu. Ya, atau air hujan ini bentuknya tidak kecil-kecil, gede-gede gitu. Ya. Itu kira-kira ya sakit ya, Pak? Sakit, bahkan mungkin menghancurkan ya bangunan-bangunan. Bisa saja Allah turunkan air hujan yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, bisa. Air hujan yang menenggelamkan ya mereka, bisa. Allah bisa saja turunkan air hujan seperti Allah turunkan hujan kepada kaum Nabi Lut, ya. Kaumnya Nabi Lut diturunkan hujan apa, Pak? Hujan batu. Ya, hujan batu. Kaum Nabi Nuh, ya, Allah turunkan kepada mereka hujan yang sangat lebat ya sehingga menenggelamkan mereka. Ya. Tapi alhamdulillah Allah turunkan kepada kita hujan yang nikmat, ya. Hujan yang nikmat, yang bermanfaat, ya. Maka ya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita menambah keyakinan kita akan kebesaran dan keagungan Allah, kemudian memantapkan kita ya bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, yaitu tidak boleh mencela hujan. Tidak boleh mencela hujan, apapun bentuk hujan tersebut. Bahkan sekalipun kalau itu hujan-hujan yang kita nggak suka, mungkin hujan adab atau yang lainnya, ya tidak boleh mencela. Ya. Karena ya hujan itu ya tidak datang dengan sendirinya, bukan kehendak hujan sendiri. Tapi yang mengatur hanyalah Allah. Allah yang menurunkan di mana hujan tersebut, seberapa banyak air hujan itu turun, itu yang mengatur Allah. Maka barang siapa yang mencela hujan, maka berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau ya dengan angin, ya, tidak boleh mencela angin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya, Allah mengatakan yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra, ya. Apa namanya? Makhluk ya manusia telah menyakitiku, kata Allah, karena mereka telah mencela waktu, mencela makhluk-makhluk Allah, padahal saya sendiri yang mengatur makhluk tersebut. Maka barang siapa yang mencela hujan, mencela angin, mencela cuaca dan seterusnya, maka berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan la tasubburri, janganlah sekali-kali kalian mencela hujan. Mungkin kita tidak senang dengan adanya hujan, mungkin kita lagi punya apa, Pak? Hajatan, ya kita berharap agar tidak hujan, tapi ternyata hujan beres gitu. Kemudian keluarlah dari lisan kita, dan meneh atau yang lainnya lah. Yes, hujan. Ya.
Ini tidak boleh. Itu sudah bentuk mencela. Ya, sudah bentuk mencela. Tidak boleh. Hujan gimana sih? Ya, itu mencela. Itu tidak boleh. Ya. Bahkan hujan yang azab sekalipun, ya kita tidak boleh mencela. Ya, kita ambil hikmahnya, karena semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berkisar antara dua. Semua yang dilakukan oleh Allah itu berkisar antara dua, yaitu antara rahmat dengan hikmah. Ya. Kalau itu baik bagi kita, maka itu rahmat Allah. Kalau itu buruk bagi kita, maka itu adalah hikmah dari Allah. Tapi tidak ada yang buruk dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu musibah, ya musibah mungkin menghanyutkan rumah kita sekalipun, ya itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mencela hujan. Ya. Yang terakhir ini bagian yang pertama. Yang terakhir yaitu keyakinan amalan yang sangat dianjurkan ketika hujan, yaitu berdoa. Yaitu berdoa ketika turunnya hujan. Di antara keberkahan hujan, ya, yaitu bahwasanya hujan itu adalah waktu dikabulkannya doa, waktu mustajab, keadaan yang paling baik ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat, ya di dalam banyak hadis, ya di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani du'a", ya dua waktu yang dimana doa pada saat itu tidak ditolak oleh Allah. Dua waktu yang doa itu tidak ditolak oleh Allah. Kapan dua waktu tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, indan nida, yaitu ketika selesai azan. Selesai azan, antara azan dan iqamah, itu waktu yang paling baik untuk berdoa. Ya, antara azan dan iqamah. Yang kedua, wa indal mator, ya ketika turun hujan. Ketika turun hujan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Utlubu istijabatad du'a inda salas." Carilah ya doa yang mustajab pada 3 keadaan. 3 waktu. Yang pertama, indal tiqail juyus, ketika sedang berhadapan dengan pasukan musuh. Ya, ketika sudah berhadapan dengan pasukan musuh. Wa iqamatis shalah, dan ketika ya sebelum ditegakkannya sholat, waktu antara adzan dan iqamah. Dan yang ketiga, wa nuzulul ghaits, dan ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya sedikit lagi sebentar lagi insyaallah, ya. Yang berikutnya, kalau tadi tentang keyakinan-keyakinan, berikutnya yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih ibadah, ya, yang berkaitan dengan hujan. Ada beberapa hukum tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan turunnya hujan. Yang pertama, turunnya hujan ini merupakan rukhsah untuk tidak mengerjakan sholat dengan berjamaah. Sholat berjamaah, pendapat yang kuat adalah hukumnya wajib bagi laki-laki yang balik. Ya. Hukum yang kuat bahwasanya sholat jamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib. Ya. Ketika Abdullah ibnu Umi Maktum ketika izin kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat di rumah, padahal keadaan beliau adalah seorang yang buta dan sulit, ya tidak ada penuntun bagi beliau untuk pergi ke masjid. Keadaannya begitu susah. Padahal Rasulullah adalah seorang yang rahmah, seorang yang kasih sayang, ya. Tapi ketika ya beliau meminta izin untuk ya mengerjakan sholat di rumah, maka Rasulullah tidak mengizinkan. Rasulullah mengatakan, "Atas ma'un nida, apakah kamu mendengar adzan?" Beliau mengatakan, "Iya, saya mendengar adzan." Maka kata Rasulullah, "Fa'ajibhu," maka ya tunaikan panggilan adzan tersebut. Artinya diperintahkan untuk ya sholat berjamaah di masjid. Namun ketika turun hujan, maka itu adalah rukhsah, boleh untuk tidak berjamaah di masjid. Tapi tidak semua hujan. Hujan yang bagaimana? Ya dijelaskan oleh para ulama, yaitu hujan yang merepotkan. Hujan yang merepotkan. Misalnya kalau kita pergi, kita akan basah, atau jalan yang begitu becek dan seterusnya. Pokoknya yang menyusahkan.
Tapi kalau ini kan rata-rata di sini Pak ya. Rata-rata yang dekat-dekat ini, kalau ini susah tidak Pak kira-kira? Tidak susah ya kalau yang dekat-dekat. Kalau yang jauh begitu ya, menyusahkan, maka boleh. Ya, maka boleh. Di antara dalilnya ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailata baridah au dzata matar fis safar an yaqula sallu fi rihalikum. Rasulullah memerintahkan muadzin ya apabila ya malam itu malam yang sangat dingin atau ya malam yang hujan turun lebat. Ya Rasulullah memerintahkan muadzin untuk mengucapkan di dalam azannya sallu fi rihalikum. Ya, sallu fi rihalikum. Dalam riwayat yang lain sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah atau tempat-tempat kalian. Ya. Juga diriwayatkan dari Jabir, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna. Ketika kami keluar safar bersama Rasulullah, kemudian turun hujan kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Salatlah kalian ya di tempat-tempat kalian kalau kalian mau. Ini rukhsah. Kalau mau, salat di tempat kalian tidak mengapa. Ya. Maka ini dalil ya bolehnya untuk tidak pergi ke masjid ketika hujan lebat ya. Sekali lagi hujan yang merepotkan. Tapi ya kalau ke masjid itu lebih utama. Ya, ke masjid lebih utama. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yaitu disunnahkan bagi muadzin ketika hujan itu menambah lafadz. Lafadznya itu ada 3 ya, boleh sallu fir rihal, disebutkan dalam riwayat sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Rihal itu sama buyut. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Ya, tapi yang sering mungkin sallu fi buyutikum. Ya. Ini syariat. Jadi nggak apa-apa, kelihatan mungkin aneh ya, tapi biar kita mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Itu kok adanya kok tambah. Ya, ini biar tahu. Ya, tambahannya di mana? Tambahannya di mana? Ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Ya, lafaz tersebut ditambah di mana? Pendapat yang pertama yaitu mengganti kata hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi kata hayya 'alas shalah itu dihilangkan kemudian diganti sallu fi buyutikum. Kemudian dilanjutkan lafaz adzan ya yang berikutnya. Yang kedua yaitu setelah selesai adzan penuh. Jadi adzan selesai kemudian di akhirnya baru ditambah sallu fi buyutikum. Namun Al-Imam An-Nawawi dalam sarah Sahih Muslim beliau mengatakan yang kedua lebih baik. Jadi lebih baik di akhir adzan. Jadi adzan sudah selesai kemudian sallu fi buyutikum. Kenapa? Karena kalau ditambahkan di akhir maka tidak merubah lafaz adzan. Lafaz adzannya tetap tidak dirubah. Ini lebih baik. Tapi yang pertama juga tidak mengapa. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ya nanti dipraktekkan Pak muadzinnya nih Pak Joko ini ya. Oh, nanti dipraktekkan Pak kalau hujan lebat saya. Kalau kita di pondok itu santri itu kalau di pondok lah di pondok itu ya itu nunggu-nunggu ini habis selesai ini sallu fi buyutikum atau enggak ini. Kalau sallu fi buyutikum wah senang gitu langsung senang. Kalau enggak waduh berarti ke masjid lagi nih kita ya. Taib. Tapi jangan mau diintervensi Pak ya. Nanti salat sallu fi buyutikum Pak. Ini yang menentukan muadzinnya Taib. Kemudian yang terakhir ya, turunnya hujan ini merupakan rukhsah juga untuk menjamak 2 salat. Bolehnya menjamak 2 salat, yaitu salat maghrib dengan salat isya, salat duhur dengan salat asar. Ini boleh. Ya, dan itu ya disepakati oleh para ulama. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim
Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asra, ya, jami'an. Rasulullah sholat duhur dan asar jamak. Wal maghrib wal isya'a jami'an. Dan Rasulullah juga pernah sholat maghrib dan isya secara jamak. Kemudian beliau mengatakan fi ghairi khaufin wala safarin. Padahal beliau tidak dalam keadaan takut dan tidak juga dalam keadaan safar. Artinya tidak safar, tapi beliau menjamak sholat. Maka Imam Malik mengomentari hadis tersebut, beliau mengatakan, aro dzalika kana fil matar. Saya ya menganggap, ya, saya melihat, ya, sebabnya Rasul itu karena turunnya hujan. Ya, karena turunnya hujan. Jadi kalau hujan, ya, sholat maghrib misalnya hujan, dan ketika selesai sholat maghrib itu masih hujan, dan hujannya itu deras, hujan yang merepotkan, maka ya dijamak isya, tapi tidak kosor, tetap itmam, tetap 4, ya, karena sebab kosor sama jamak itu berbeda. Kalau jamak itu sebabnya banyak. Boleh karena takut, ya, boleh karena dingin yang sangat, boleh karena sakit, boleh karena safar, boleh karena hujan. Sebab jamak itu banyak. Tapi sebab qasar itu cuma satu, safar saja. Safar saja. Jadi jamak nggak mesti qasar. Qasar nggak mesti jamak. Itu dua yang berbeda. Kadang kita memahami kalau jamak berarti qasar tidak. Berarti nanti kalau di sini ya jamak tapi itmam. Jamak tetap sholatnya rakaatnya tetap 4 begitu. Kalau safar, nah itu baru. Nah, itu safarnya itu pendapat yang sangat banyak, tapi yang kuat dikembalikan sebagaimana Ibnu Taimiyah itu dikembalikan kepada urf, kalau orang di adat. Jadi kalau orang menganggap itu sudah lungo berpergian, itu safar, maka itu safar. Maka mudahnya dalam hal ini itu luar kota lah, pindah kota. Sini ke Jogja. Sebelum itu mungkin ya. Sini ke pindah kota lah, gitu. Ini ya. Jadi nanti dipraktekkan, ini mungkin agak aneh ya, tapi perlu kita praktekkan. Jadi sunnah ini perlu kita praktekkan kalau memang uzurnya ada. Kalau memang uzurnya ada, ya sholatnya maghrib itu hujan, habis sholat hujan, ya maka jamak. Tapi kalau waktu sholat pertama sholat maghrib itu hujan deras, tapi pas mau selesai itu terang, ya maka tidak. Ya jadi pas selesai itu hujan deras, ya hujan deras, ya sudah, ya. Kita nggak tahu nanti hujan atau tidak. Yang penting pas selesai sholat pertama itu hujan, maka kita jamak. Mau nanti pas sholat isya, ya terang, ya sudah, alhamdulillah kita ya sudah sudah sholat begitu. Tapi ya untuk muadzin yaitu untuk tetap mengumandangkan adzan sehingga tanda bahwasanya ini masuk sholat isya dan seterusnya. Gitu. Alhamdulillah, masya Allah sudah ya. Kalau di kampung-kampung kan agak jarang ya, agak aneh begitu ya. Tapi ini perlu kita hidupkan. Taib kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.